Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita sekalian, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, wal Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, wal Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, wal Habib Agil bin Agil, wa akhinal mahbub Asy-Syaikh Nabil Sa'ad Sumair, dan semua para habaib, para masyayikh, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, dan semua aparat pemerintahan yang ikut mensukseskan acara di malam hari ini. Segala puji bagi Allah yang mana rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya selalu dicurahkan kepada kita, sehingga kita malam ini kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah menghadiri majelis taklim Nurul Mustafa. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari ini, di malam Minggu yang mayoritas malam ini digunakan oleh orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah pilih kita pada malam hari ini hadir sebagai tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang mengambil daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan berupa apa itu? Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu. Para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, akan tetapi para nabi mewariskan yaitu berupa ilmu. Kita jika ingin mencintai Nabi Muhammad, maka kita harus mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam suatu hadis, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjumpai sekumpulan orang di pasar. Ketika itu sampai pasar, beliau berkata, alangkah lemahnya kalian. Pada saat ini warisan Nabi Muhammad SAW sedang dibagi di dalam masjid. Kemudian orang-orang yang berada di pasar tadi serentak langsung menuju masjid, dan tidak didapati di dalam masjid kecuali orang-orang di situ mengaji Al-Quran, berkumpul di situ mengkaji ilmu Rasulullah. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam masjid, mereka langsung kembali ke pasar menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu membohongi kami? Saya tidak membohongi kalian. Apa yang kalian lihat ketika di dalam masjid? Saya melihat di situ ada orang yang mengkaji Al-Quran, ada yang mengkaji ilmu warisan Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah melihat kepada semua yang diseru tadi dan mengatakan, itulah warisan Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dengan taman-taman surga. Dikatakan dalam sebuah hadis, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman daripada taman-taman surga, makalah mampir
singgahlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman daripada teman-teman surga? Rasulullah menjawab, khilaqud dzikir, ay majalisud dzikir, perkumpulan yang di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya seseorang dengan jumlah yang banyak dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan daripada kita menghadiri majelis taklim sangatlah luas, sangatlah agung, sangatlah besar. Baik keutamaan yang kita dapat di dunia maupun keutamaan yang akan kita dapat di akhirat. Keutamaan di dunia, orang yang mencari ilmu dalam urusan rezeki akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha takaffal li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah yang akan menjamin rezeki orang-orang yang mencari ilmu. Pada hakikatnya tidak ada orang yang meniatkan dirinya untuk mencari ilmu kemudian rezekinya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Itu urusan dunia. Untuk urusan akhirat jangan ditanya lagi. Kemudian untuk urusan akhirat, kedudukan orang yang mempunyai ilmu itu lebih diunggulkan dari orang-orang yang lain. Kemudian pahala yang didapat oleh orang, yang didapat oleh kita semua ketika kita mencari ilmu, disebutkan dalam suatu hadis, lebih baik daripada kita mensolatkan 1000 jenazah, lebih baik daripada kita menghantarkan 1000 mayit, dan lebih mulia lagi, lebih besar pahalanya ketika kita menghadiri satu majelis taklim, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Maka dengan kita senantiasa menghadiri majelis taklim Nurul Mustafa, mari kita jadikan hadirnya kita di majelis ini sebagai sarana kita untuk mengambil warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tidak mengambil bagian warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kita ini yang ngaku umatnya Nabi, ya kita harus berusaha mengetahui ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita bisa sukses hidup di dunia ini dengan ilmu, dengan ilmu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bisa selamat di dunia, insya Allah tidak akan diragukan lagi kita akan selamat di akhirat nanti. Amin. Kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin. Yang mana surga itu tidak akan nikmat, tidak akan terasa nyaman jika tidak ada Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Semoga dengan kita istiqomah di majelis taklim Nurul Mustafa, kita semua disampaikan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman kita, ditetapkan Islam kita. Kemudian kita tidak diharamkan diri kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Jazakumullah khair hadirin yang